Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat pagi semuanya. wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Randes Iqbal Berlian dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD, serta kepada teman-teman sekalian yang telah hadir dalam presentasi kali ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur atas nikmat sehat sehingga kita bisa berada dalam presentasi kali ini. Baiklah, perkenalkan, kami dari kelompok 10, yang terdiri dari saya Intan Permatasari, selaku moderator hari ini. Selanjutnya ada Amelia Agustin, Indah Nur Amalia, Serda Nurlela, Ulfa Jayanti, Bardata Ayuni, dan Imam Luki Putra Parastio. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai motivasi belajar dalam setiap perkembangan peserta didik. Sebelum saya memulainya, saya akan membacakan rangkaian presentasi kali ini. Pertama, pembukaan. Kedua, video presentasi kami. Ketiga, pembacaan materi. Keempat, kesimpulan. Dan kelima, ada sesi diskusi di forum yang telah disediakan. Marilah kita buka presentasi kali ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya, kami telah menayangkan video yang terkait materi kami yang telah kami cantumkan di e-learning. Silahkan menonton. Kesimpulan terkait video yang telah kami cantumkan, yaitu mengenai seorang anak yang mengalami kegagalan yang disebabkan masalah internal. Si anak kehilangan orang tuanya, menyebabkan motivasinya menjadi menurun dan menyebabkan kegagalan. Namun si anak sadar bahwa ia harus bangkit dan bertekad meraih impiannya, terlepas dari masalah internalnya. Ia membangkitkan motivasinya kembali dan bangkit mengejar impiannya. Video tersebut sangat cocok dengan materi yang telah kami bawa mengenai motivasi seorang siswa untuk belajar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibacakan oleh Saudari Amelia Agustin. Kepada Amelia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi motivasi. Pada dasarnya, motivasi merupakan sebuah tindakan yang disadari untuk mengarahkan dan menjaga perilaku seseorang agar terdorong melakukan suatu tindakan sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti upaya mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Motif juga dikatakan sebagai stimulan dari dalam diri untuk melakukan kegiatan tertentu demi mencapai suatu tujuan. Untuk materi selanjutnya, definisi motivasi menurut para ahli. 1. Menurut Hakim dalam Mayanto et al. Tahun 2020 mengemukakan definisi merupakan suatu dorongan kehendak yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan guna mencapai suatu tujuan tertentu. 2. Menurut Sudarman dalam Siti Suprihatin tahun 2019 menjelaskan bahwa motivasi adalah kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau prosedur psikologis yang mempengaruhi individu atau sekelompok orang atau mencapai prestasi yang diinginkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai definisi motivasi menurut para ahli yang ketiga, yaitu menurut Heller Riedel dan Solkom 1979. Dalam buku psikologi pendidikan yang ditulis oleh Nyanyu Khadijah, motivasi adalah kekuatan yang mempengaruhi seseorang bertindak untuk berperilaku mencapai tujuan. Kekuatan ini timbul karena adanya berbagai jenis kebutuhan seperti
1. Keinginan yang ingin dipenuhi, 2. Perilaku, 3. Tujuan, dan 4. Umpan balik. Kemudian definisi motivasi yang keempat yaitu menurut McDonald mengemukakan bahwa motivasi adalah perubahan pada diri individu yang ditandai dengan munculnya perasaan yang didahului dengan reaksi adanya tujuan. Sedangkan belajar adalah korelasi antara keadaan internal dan proses kognitif siswa dengan pemicu dari lingkungan. Dan yang terakhir, definisi motivasi menurut Alisa 2013 yang mengemukakan bahwa motivasi belajar adalah sebuah dorongan dari dalam diri seseorang atau peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar yang menyebabkan terjadi perubahan perilaku serta mempengaruhi pola pikir individu dalam bertindak. Mungkin dari berbagai pengertian para ahli di atas yang sudah disampaikan Amel dan saya, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Lalu peran motivasi bagi peserta didik akan meningkatkan dan memperkuat mengarahkan proses belajarnya, sehingga akan diperoleh keefektifan dalam belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai jenis-jenis motivasi akan dibacakan oleh teman saya, Ulfa Jayanti. Kepada Ulfa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Indah. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai jenis-jenis motivasi. Dapat dikelompokkan menjadi dua jenis menurut Malayu SP Hasibuan 2005, yaitu yang pertama ada motivasi positif atau insentif positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan memotivasi positif ini, semangat kerja bawahan akan meningkat karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja. Yang kedua, ada motivasi negatif atau insentif negatif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik atau prestasi rendah. Dengan memotivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam waktu pendek akan meningkat karena takut hukuman. Penggunaan kedua motivasi tersebut harusnya diterapkan kepada siapa dan kapan agar berjalan efektif merangsang gairah bawahan dalam bekerja. Yang kedua, ada motivasi menurut Sudirman tahun 2005 yang juga dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif atau daya penggerak yang menjadi aktif dan berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dari diri individu sudah terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi belajar intrinsik menggunakan 3 subindikator, yaitu senang menjalankan tugas belajar, bersemangat, dan bergairah untuk berprestasi, dan mempunyai keinginan untuk meraih cita-cita. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu itu bersumber pada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Motivasi belajar ekstrinsik menggunakan 3 subindikator, yaitu adanya hadiah atau reward, adanya hukuman, dan adanya pujian. Yang ketiga, ada jenis-jenis motivasi menurut H. Muhammad Asrori tahun 2007 bagian 183 yang dibagi menjadi dua jenis antara lain. Yang pertama ada motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi jenis ini seringkali disebut dengan istilah motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi dari luar yang berupa usaha pembentukan dari orang lain. Motivasi jenis ini seringkali disebut dengan motivasi ekstrinsik. Baiklah, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Imam Luki. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pentingnya motivasi. Peranan motivasi dalam pembelajaran dalam perilaku belajar terdapat motivasi belajar. Motivasi tersebut bisa berasal dari dalam diri anak atau bersifat intrinsik, bisa juga berasal dari luar anak atau motivasi ekstrinsik.
Penguatan motivasi belajar tersebut berada di tangan para guru atau pendidik dan anggota masyarakat lain. Guru sebagai pendidik bertugas memperkuat motivasi belajar. Orang tua juga bertugas memperkuat motivasi belajar selama anak berada di rumah. Dan hal tersebut berlangsung sepanjang hayat. Manfaat dan pentingnya motivasi yang perlu diketahui banyak orang ini bisa dikatakan wajib. Setiap orang wajib tahu efek positif yang ditimbulkan jika memiliki motivasi kuat dari diri sendiri. Motivasi begitu penting untuk mendorong seseorang melakukan sesuatu dengan sepenuh tenaga dan meraih apa yang diinginkan. Adapun beberapa hal mengapa motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa pentingnya motivasi belajar adalah yang pertama, menyadarkan kedudukan siswa pada awal belajar, proses dan hasil belajar. Kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Keempat, membesarkan semangat belajar. Dan yang terakhir, yaitu menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Sedangkan motivasi belajar untuk guru, yang pertama membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar berhasil. Yang kedua, mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas bermacam-macam. Yang ketiga, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil, mengetahui dan memahami motivasi belajar. Materi selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi akan dijelaskan oleh Wardata Uyumi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi belajar merupakan aspek psikologis yang di dalam perkembangan, yaitu dipengaruhi oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut beberapa ahli yaitu: 1. Menurut Syam Yusuf 2016 halaman 17. Motivasi belajar dapat muncul dari beberapa faktor diantaranya yaitu faktor eksternal. Yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik adalah faktor yang mempengaruhi tubuh dan tampilan, meliputi pola makan atau gizi, kesehatan fungsi tubuh, terutama panca indera. Yang kedua faktor fisiologis. Biologis adalah faktor influensi menghambat aktivitas belajar tentang siswa. Faktor ini berkaitan dengan kondisi mental siswa. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama ada faktor sosial. Faktor sosial adalah faktor yang berasal dari orang-orang di lingkungan murid, termasuk guru, teman sebaya, orang tua, tetangga, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada faktor non-sosial. Faktor non-sosial merupakan faktor yang berasal dari kondisi fisik di sekitar siswa, meliputi keadaan udara, waktu, tempat, suasana, dan fasilitas belajar. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ferda Nurlena. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pendapat menurut para ahli. Yang kedua yaitu adalah menurut Slameto tahun 2010. Motivasi belajar dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu yang pertama yaitu ada dorongan kognitif, yaitu kebutuhan untuk mengetahui, memahami, dan memecahkan masalah. Dorongan ini muncul dalam proses interaksi antara siswa dengan tugas atau masalah. Yang kedua itu ada harga diri, yaitu ada orang-orang tertentu yang rajin belajar dan menyelesaikan tugas-tugas kemahasiswaan, bukan semata-mata untuk memperoleh ilmu atau keahlian, tetapi untuk memperoleh status dan harga diri. Yang ketiga itu ada kebutuhan berafiliasi. Nah, untuk kebutuhan berafiliasi ini yaitu kebutuhan untuk menguasai bahan ajar dengan maksud memperoleh pembebanan dari orang atau teman lain. Kebutuhan ini juga sulit dipisahkan dari harga diri. Nah, yang ketiga itu ada menurut Dimyati dan Mujono tahun 2015. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu yang pertama ada cita-cita dan aspirasi. Cita-cita memperkuat motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik karena mencapai cita-cita akan mewujudkan aktualisasi diri. Yang kedua itu ada kemampuan. Keinginan seorang anak harus disertai dengan kemampuan atau keterampilan untuk mencapainya. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa kemampuan tersebut akan meningkatkan motivasi anak untuk melakukan tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga itu ada kondisi atau keadaan. Kondisi siswa termasuk kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Seorang siswa yang aktif seorang siswa yang sakit, lapar, atau marah mengganggu perhatian belajarnya.
Sebaliknya, siswa yang sehat, kenyang, dan senang atau akan fokus pada penjelasan pelajaran. Misalnya, keadaan jasmani dan rohani yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang keempat itu ada kondisi lingkungan. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, hubungan teman sebaya, dan kehidupan sosialnya. Yang kelima itu ada unsur dinamis dalam pembelajaran. Lingkungan belajar dan pergaulan siswa telah berubah. Lingkungan budaya siswa berupa televisi dan film semakin menjangkau siswa. Semua lingkungan ini mendinamiskan motivasi belajar. Guru profesional diharapkan mampu menggunakan sumber belajar di seluruh sekolah untuk memotivasi belajar siswa. Yang terakhir itu ada upaya guru untuk mengajar siswa. Merupakan upaya guru mempersiapkan berdasarkan penguasaan materi, cara penyampaian materi siswa, menarik perhatian siswa, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Jika usaha guru hanya mengajar, berarti keberhasilan guru adalah titik tolaknya. Kemungkinan besar siswa tidak tertarik untuk belajar sehingga motivasi belajar siswa menjadi lemah atau kurang. Nah, berdasarkan pendapat para ahli yang telah kami jelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar intrinsik. Motivasi yang belajar yang muncul akibat pengaruh dari luar maupun dari dalam diri sendiri yang bisa disebut juga dengan motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik tadi. Itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firda Nulaina. Di sini pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Peran motivasi bagi peserta didik akan memperkuat mengarahkan proses belajarnya, sehingga akan diperoleh keefektifan dalam belajar. Motivasi belajar merupakan dua indikator, yaitu motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi belajar intrinsik menggunakan 3 subindikator, yaitu senang menjalankan tugas belajar, bersemangat dan bergairah untuk berprestasi, dan mempunyai keinginan untuk meraih cita-cita. Motivasi belajar intrinsik menggunakan 3 subindikator, yaitu hadiah atau reward, adanya hukuman, dan adanya pujian. Baik, itu saja materi dari kelompok kami. Untuk bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, kami akan membuka sesi diskusi di forum yang telah kami sediakan. Untuk itu, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Baiklah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.